Hai, aku Michelle and this is my first video. Di video kali ini, aku pengen share skincare rutin aku. Gimana caranya aku bisa dapetin kulit wajah aku yang seperti saat ini sekarang. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like and subscribe ya guys. So let's get started. Sebelum aku kasih tahu skincare rutin aku apa aja yang aku pakai, produk-produknya, aku pengen kasih tahu kalau tipe kulit aku itu adalah dry to normal. Jadi lebih seringnya dry daripada normalnya. Dan aku dibilang kulitnya cukup sensitif juga. Jadi kalau misalnya pakai sesuatu yang gak cocok, dia langsung bisa kelihatan gitu sih hasilnya. Yang pertama aku akan mulai dari cuci muka dulu. Kenapa? Karena untuk bisa skincare yang lain kayak moisturizer, serum dan lain-lain menyerap, kita cuci muka kita yang bersih. Cuci muka yang aku pakai ini ada dua, yaitu Simple sama Eversoft. Di sini aku bagi dua. Kalau yang Simple biasa aku pakai untuk pagi hari. Kenapa aku pilih Simple? Karena aku pengen cari yang ringan aja. Karena kita kan juga habis tidur nggak ada kena debu, nggak ada apa-apa. Jadi ya aku carinya Simple aja sih. Nah, Simple ini nggak pakai apa-apa sih, dan dia benar-benar dia cuma sabun doang. Dia 100% soap free gel. Dia juga nggak ada parfum, nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada alkohol, nggak ada parabens. Jadi benar-benar ya cuman kayak buat bersihin muka. Nah, kalau yang untuk satu lagi aku pakai Eversoft ini biasa aku pakai untuk sore hari sama kalau habis makeup, karena menurut aku lebih strong sedikit dibanding yang Simple ini. Nah, di sini juga aku pilihnya Eversoftnya yang versi hydrating and supple. Jadi memang tulisannya for sensitive and dry skin gitu. Sama juga aku juga carinya yang nggak ada paraben, mineral oil, SLS juga aku cari. Jadi memang kalau untuk yang dry, dari yang aku tahu disarankan memang carinya tuh yang nggak ada SLS-nya. SLS itu kayak semacam cairan yang bisa bikin jadi busa. Jadi kalau misalnya dry skin terus kamu pakai cuci mukanya yang banyak busanya, biasanya tuh hasilnya tuh efeknya akan ketarik dan itu bikin gak enak sih, jadi kayak keset-keset gitu. Jadi aku biasanya pakai yang nggak ada busanya karena memang kembali lagi jenis kulit aku adalah jenis kulit yang kering gitu. Selanjutnya yang kedua, aku habis kalau cuci muka, tapi ini nggak sering sih, nggak setiap hari. Jadi ini yang biasa aku lakukan 1 minggu at least ada 1 kali atau 2 kali pakai scrub. Jadi aku scrub ini ada 2. Yang pertama untuk muka aku pakai The Bad Box. Jadi ambil yang Brown Bell Facial Scrub. Jadi benar-benar cuma buat ngangkat kulit mati sama bikin moisturize sama hydrating muka aku. Ini aku nggak lakuin sering-sering karena memang buat aku dry skin. Jadi kalau terlalu sering juga nggak baik gitu, kulitnya akan habis. Apalagi aku tipe kulitnya itu cukup, aku bisa bilang cukup tipis, karena sampai kayak urat-urat veins yang kayak spider web veinsnya itu aja sampai bisa kelihatan gitu. Jadi aku benar-benar nggak cari yang exfoliating yang keras kayak gitu. Nah, yang kedua ini juga produknya sama, The Bad Box juga, tapi ini lebih ke lip. Jadi kadang untuk kalau bibir aku lebih agak sering sih, kadang bisa 2 kali seminggu kayak gitu. Nah, ini ambilnya yang vanilla dan ini enak banget sih. Itu kalau kamu habis pakai ini, itu benar-benar bibirnya tuh rasanya tuh kayak lembut banget, lembab, terus kulit juga angkat, jadi lebih hydrating biar nggak pecah-pecah juga, karena bibir aku juga tergolong suka kering gitu, suka pecah-pecah. Setelah itu yang ketiga, aku setelah scrub biasa pakai toner. Nah, toner di sini aku pakainya yang COSRX yang Centella Water Alcohol Free Toner. Jadi memang untuk dry skin aku benar-benar pilih yang cocok banget gitu kandungannya untuk yang dry skin. Jadi benar-benar kalau untuk dry skin aku carinya yang emang
temennya gitu loh. Jadi alcohol free, terus SLS free gitu. Jadi benar-benar yang bikin muka kita tuh nggak ketarik kalau untuk dry skin. Aku pakai ini sih enak ya. Jadi dia itu bisa mengurangin redness gitu. Jadi kan aku walaupun dry skin tapi juga sedikit ada redness. Jadi redness itu yang cukup mengganggu aku gitu. Nah, aku pakai ini sementara aku kayak spray gitu, itu kayak ya udah sampai dia ngeresep sendiri. Tapi kadang kalau lagi buru-buru kadang aku juga tap gitu sih, jadi biar dia lebih cepat lagi ngeresepnya. Nah, habis dari toner yang keempat, nah di sini aku serumnya ada 2 gitu. Yang pertama yang pagi dulu adalah aku pakai ini Snail Bee High Cotton Essence. Jadi memang aku pakai ini bikin muka kita tuh bersih dalam arti tuh mulus, licin gitu. Jadi tekstur di muka itu tuh benar-benar bisa hilang kalau kita pakai ini. Jadi kalau misalnya kamu punya beruntusan atau ada tekstur yang kayak biji-biji begitu, bisa pakai ini. Dan kalau kamu rutin pakainya, ini benar-benar bisa hilangin beruntusan dan tekstur yang ada di muka. Lalu yang malamnya juga ada aku pakai ini Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Jadi ini lucu karena dia warnanya tuh biru gitu loh, kayak serum tapi warnanya biru. Biasanya kata serum warnanya putih bening gitu kan. Nah, ini sih aku baru pakai kurang lebih mungkin sekitar ada 3 minggu gitu. Nah, klaimnya sih dia bilangnya bisa buat tekstur juga, balik lagi buat tekstur, terus keelastisan, fine lines and wrinkles. Jadi memang kalau dry skin itu kan dia kan kering, produksi minyaknya juga dikit. Jadi yang aku sering dengar sih katanya kalau dry skin itu lebih gampang untuk keriput dibandingkan orang-orang yang punya jenis tipe kulit yang oily. Jadi aku memang sekarang aku lebih concern untuk fine lines, jadi untuk preventif. Kan kalau mulai sejak dini hari ya nggak masalah juga kan. Nah, lanjut yang kelima, setelah aku pakai serum, aku langsung lanjutin pakai moisturizer. Nah, moisturizer aku ada 2 di sini. Aku bedain pagi sama malam. Kenapa? Karena menurut aku untuk pagi hari kan aku aktivitas banyak di luar, jadi aku benar-benar cari yang lebih intens untuk moisturizernya, hydratingnya tuh lebih dalam. Nah, untuk siang aku bisa pakai ini, pakai Avène. Nah, Avène ini aku pakainya yang Hydration Optimal Rich. Jadi dia bentuknya yang krim, jadi dia ada 2 gitu. Ada yang lebih liquid, yang lotion, sama yang rich. Nah, kalau yang rich itu dia bentuknya krim gitu, jadi memang lebih intens, lebih thick gitu, lebih tebal dia. Nah, aku kalau siang pakai ini, kalau malam aku pakainya ini dari Piu Kangyeol Nutrition Cream. Jadi memang Piu Kangyeol ini ada 2 jenis moisturizer, ada untuk yang oily sama untuk yang dry. Nah, untuk yang dry itu yang nutrition cream, jadi aku memang ambil yang khusus untuk dry skin. Kalau konsistensi dia lebih encer sedikit, tapi dia hasilnya itu lembapin. Jadi kalau misalnya pagi-pagi aku habis pakai ini, pagi-pagi tuh muka aku rasanya tuh benar-benar licin banget gitu, benar-benar mulus gitu. Nah, setelah aku pakai moisturizer, aku kalau untuk siang hari biasanya aku pakai sunscreen gitu. Nah, sunscreennya aku pakai ini Nivea. Jadi Nivea yang Protect and White SPF 50 plus Sun Serum. Jadi ini sih aku ngerasanya ya kayak untuk jadi sunscreen aja sih. Dia sih hasilnya licin juga, jadi ngebuat muka kita tuh licin gitu loh. Jadi lebih shiny, lebih glowing. Tapi ya nggak over gitu sih. Aku ambilnya untuk yang dry, dia warnanya pink. Setahu aku kalau untuk yang oily dia warnanya hijau kalau nggak salah. Jadi bener-bener semua skincare aku tuh pakainya yang memang khusus untuk dry skin dan sensitif juga. Habis itu aku juga pakai lip balm gitu. Kalau lip balm ini aku pakainya yang paling gampang ya, kan pakainya yang Vaseline gitu. Kenapa ya? Karena aku pakai ini, apalagi kalau ini kamu pakainya malam hari gitu ya. Kalau malam hari itu pas paginya besoknya bener-bener tuh licin banget, bibirnya bener-bener lembab, terus berasa hydrate gitu kan. Kadang kalau siang
kalau untuk begini kan gede ya, lumayan agak ribet bawanya. Kadang aku juga pakai yang stick. Nah yang stick itu aku biasa pakainya sih macam-macam sih, cuman kalau belakangan ini aku biasa pakai yang For Skin Sake. Jadi itu enak juga, sama-sama ngelembabin tapi juga yang enggak lebay gitu loh. Kadang kan ada yang lip balm yang kalau kita pakai rasanya tuh terlalu thick banget, jadi kalau ngomong aja juga nempel, nggak enak gitu loh ke antara bibir gitu. Nah, selain dari produk-produk yang aku pakai tadi, biasa aku juga pakai face mask. Jadi pakai masker guys. Nah face mask ini biasanya aku pakai kadang bisa 1 minggu cuma sekali, atau 1 minggu cuma 2 kali, kadang juga 2 minggu sekali. Aku jujur kalau pakai face mask agak males sih gitu, karena aku kayak orangnya malesan. Jadi kalau face mask aku juga carinya yang gampang gitu. Biasanya aku carinya sih yang sheet gitu loh, jadi yang memang yang lembaran yang tinggal tempel, yang diemin 15-20 menit, tap selesai. Jadi kalau misalnya aku lagi pakai face mask gitu ya, biasanya aku pakainya malam hari, jadi sebelum mau tidur. Nah cuman skincare rutin tadi aku nggak pakai semua, hanya beberapa aja. Biasanya aku pakai cuma toner, habis toner serum, baru pakai face mask. Habis itu udah aku nggak pakai produk-produk lain lagi, karena muka aku tergolong cukup sensitif yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya dia kebanyakan pakai produk-produk yang nempel sama wajah aku, itu tuh besoknya aku kadang bisa numbuh jerawat gitu loh. Jadi itu bertanda biasanya kelebihan nih pakai produknya gitu. Nah sama aku juga nggak lupa pakai yang namanya eye cream. Nah eye cream ini sangat perlu, cuman sekarang lagi habis nih stoknya, aku lagi order dan belum datang gitu. Biasanya aku itu pakai dari produknya Avoskin yang eye serum kalau nggak salah namanya, pokoknya botolnya tuh warna coklat. Nah, jadi itu aja skincare rutin aku pakai produk sih nggak terlalu banyak ya, dan aku lebih nggak terlalu sering coba-coba sama produk lain, karena personally aku rasa kalau aku sering coba pakai produk-produk itu takutnya nanti muka aku tuh jadi gampang kebal gitu. Jadi bisa pakai sedikit yang nggak cocok aja tuh langsung bereaksi. Itu aja skincare rutin aku. Hope you like it my video, and bye, see you next video.